Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 147 Jakarta, Bapak Damiri MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 147 Jakarta. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Ernawati Siagianu SPD. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita awali dengan berdoa. Bagi Bapak Ibu yang beragama Muslim, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan yang masing-masing. Dan bagi yang beragama Muslim, mari kita awali dengan membaca basmalah. Semoga kiranya dengan doa yang kita panjatkan atau pembacaan basmalah, acara kita dapat simak sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Damiri MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati para wakil dan staf serta Bapak Ibu Guru dan pegawai SMP Negeri 147 Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini diberi nikmat sehat walafiat dan nikmat-nikmat yang lain. Mari kita gunakan karunia dan keberkahan kesehatan ini untuk hal-hal yang positif, ya, untuk terkait dengan peningkatan layanan kita kepada peserta didik. Bapak Ibu semuanya, ada hal yang perlu dipahami oleh kita semua di dalam melaksanakan layanan pembelajaran di sekolah. Salah satu dari sekian banyak program atau kegiatan sekolah, diantaranya adalah bagaimana, ya, menciptakan budaya positif, ya, budaya positif di sekolah. Ya. Budaya positif di sekolah itu ragamnya banyak. Salah satu diantaranya, ya, terkait dengan disiplin positif, ya. Nah, ini terkait dengan beberapa hal, bisa juga terkait dengan tata tertib, bisa juga terkait dengan tata kelola Bapak Ibu di dalam pembelajaran di kelas, ya, dan seterusnya. Jadi cakupan dari budaya positif itu beragam, tetapi yang terpenting itu implementasinya, ya, terapannya di sekolah. Memang sulit, ya, kalau hanya dilakukan sesaat, tetapi yang bagus adalah
dilakukan secara kontinuitas, artinya berkesinambungan, ya. Walaupun dengan perjalanan sedikit demi sedikit, ya, itu akan lebih bagus terbentuknya, ya, karena menjadi budaya keseharian kita, ya. Nah, mungkin ini yang harus dipahami oleh kita semuanya. Oleh karena itu, dari program atau cakupan tema atau mungkin topik di kurikulum Merdeka, ya, di antaranya adalah bagaimana menciptakan budaya positif, ya. Nah, terkait dengan itu, di program CGP calon guru penggerak, ya, termasuk bagian materi yang harus dipahami secara utuh, ya. Oleh karena itu, selaku CGP Bu Ernawati, ya kan, akan memberikan satu pemahaman, dan Bapak Ibu boleh nanti memberikan tambahan dari pengalaman keseharian, ya, terkait dengan budaya positif. Silakan Bu Erna, ya, diberikan paparannya, sekaligus mungkin terapan-terapannya yang sudah dilakukan oleh Bu Erna, baik itu di dalam layanan pembelajaran di kelas maupun di lingkungan, ya, belajar SMP Negeri 147 Jakarta. Mungkin itu yang bisa saya berikan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif kepada Ibu Ernawati Siagian SPD, kami persilakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan serbaguna ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini, karena telah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan ini, sehingga meninggalkan tugasnya. Jadi diseminasi ini merupakan bagian dari salah satu tugas saya dalam rangka mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, saya juga ingin memohon maaf sebelumnya kalau saya di depan ini bukan untuk mengajari Bapak Ibu semua, saya hanya untuk sharing aja pemahaman saya tentang materi yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak mengenai budaya positif. Nantinya marilah kita sama-sama berkolaborasi dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah SMP Negeri 147 Jakarta. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja saya akan masuk ke dalam materinya. Ya, Bapak Ibu, mungkin supaya lebih enak saya akan berdiri. Ya, sebelumnya saya ingin Bapak Ibu semua membaca ada di sini beberapa pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan ini cukup Bapak jawab setuju atau tidak, ya. Iya. Jadi yang pertama, apakah Bapak Ibu semua setuju kalau pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Oke, setuju. Oke, yang kedua, apakah pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju.
Diingat ya jawabannya Bapak Ibu. Kalau dalam jawaban Bapak Ibu tidak setuju, ya ingat. Kalau setuju diingat. Nah, yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju kalau guru itu harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju. Nah, yang terakhir, apakah Bapak Ibu setuju kalau guru itu berperan sebagai teman bagi siswa? Oke, berarti jawaban dari 4 pertanyaan ini semuanya setuju ya. Oke, kita ingat nanti kita akan cocokkan jawaban kita ini setelah saya menyampaikan konsep-konsep dari materi budaya positif. Ya, Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu bukan hal baru lagi mendengar kata budaya positif ya. Nah, apa sih itu sebenarnya budaya positif? Ya, jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira nilai-nilai apa yang dimaksud dalam pengertian budaya positif di sini? Nilai karakter. Nilai karakter. Iya, nilai karakter yang seperti apa, Ibu Hasanah? Sopan santun. Sopan santun. Apalagi? Budi pekerti, tanggung jawab, kedisiplinan. Jadi iya, kejujuran. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah semua nilai-nilai positif ya. Iya, Bapak Ibu. Silahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep inti yang harus kita pahami dalam menciptakan budaya positif. Nah, ada 6 konsepnya. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Yang ketiga tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang konsep-konsep tadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencari pasangannya. Ya, jadi ini ada kegiatan yang judulnya Cobalah Buka. Jadi Bapak Ibu bisa mencari temannya satu sebagai pasangannya untuk melakukan kegiatan Cobalah Buka ya. Jadi ini judulnya Cobalah Buka. Akan melakukan kegiatan Cobalah Buka. Anda adalah sebagai A dan teman Anda sebagai B ya. Jadi Bapak atau Ibu mengepalkan salah satu tangan Bapak atau Ibu. Jadi Anda yang sebagai A itu mengepalkan salah satu tangan aja ya. Tangan kanannya dikepalkan. Nah, kemudian Bapak membayangkan bahwa di dalam kepalan tangan Bapak ini itu tersimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bayangkan bahwa di dalam genggaman Bapak ini ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian pasangan Bapak Ibu, pasangannya boleh berusaha untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu ya. Nah, berusaha mencoba untuk bagaimana tangan Bapak Ibu bisa dibuka. Jadi teman B itu bisa melakukan bujukan ya, boleh mengintimidasi, boleh mengancam, boleh menggoda, menggelitik, atau bahkan juga boleh menawari Anda uang. Bagaimana caranya pasangan Bapak Ibu berusaha untuk mempengaruhi Bapak Ibu untuk membuka tangan Bapak Ibu. Ya. Ini yang rayu, yang bujuk. Iya. Bayangin apa? Itu ininya apa?
Ya, oke. Jadi Bu Yuni sebagai A yang mengepalkan tangan kanannya. Oh, Bu Nana sebagai A yang mengepalkan tangan kanannya dan membayangkan bahwa di dalam tangan kanannya itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga buat dalam hidupnya. Nah, Bu Yuni sebagai temannya berusaha untuk mencoba supaya Bu Hasana dapat membuka kepalan tangannya. Silakan. Bu Nana buka dong tangannya. Jadi kita bayangkan bahwa di dalam kepalan tangan kita ini kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Buka sebentar, ini amanah. Sebentar doang. Ini amanah harus dijaga. Buka nggak? Sebentar aja. Kalau yang ini mau nggak buka? Nggak mau juga. Kurang banyak. Ya udah ditambahin nih beneran. Kurang banyak. Tambah dulu. Nih tambahin. Juga kurang. Lebih berharga. Oke. Lebih berharga. Iya. Terima kasih buat Bu Yuni dan Bu Hasana. Iya, silakan Bu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya dari kegiatan Cobalah Buka ini, mari kita sama-sama perhatikan. Apakah Anda, ini misalkan Bu Yuni ya, Bu Hasana, membuka kepalan tangannya? Tidak ya. Mengapa? Apa alasannya Bu Hasana tidak membuka kepalan tangannya? Nah, yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Nah, jadi jawab pertanyaan nomor 1 dan 2 ini jawabannya bisa bervariasi ya. Ya, jadi bisa saja Bu Hasana membuka kepalan tangannya dan bisa saja Bu Hasana menutup kepalan tangannya. Nah, kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangannya? Iya, jadi yang memegang kontrol adalah Bu Hasana. Iya, baik Bapak Ibu. Nah, apa sih tadi maksud dari kegiatan Cobalah Buka? Kalau kita kaitkan dengan disiplin positif, artinya bahwa disiplin positif yang dimiliki seseorang itu sebenarnya bisa tumbuh dari hati setiap individu ya. Jadi bukan karena harus ada peraturan atau aturan atau hukuman sehingga kita bisa memiliki disiplin positif. Jadi disiplin positif itu memang bisa kita bisa tumbuh dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang mengontrol. Jadi kalau memang kita memiliki motivasi dalam diri kita, motivasi intrinsik, jadi disiplin positif itu kita bisa kontrol ada dalam diri kita. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu dari kegiatan yang tadi dicontohkan. Baik, nah di sini sesuai dengan makna kontrol, seorang psikiater, psikolog ya atau pendidik bernama Dr. William Glasser telah meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, itu dikenal dengan nama teori kontrol. Ada 4 teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Tahu kan artinya Bapak Ibu kalau dikatakan ilusi? Jadi guru dapat mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Jadi tidak benar kalau guru dapat mengontrol murid. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Ya, kalaupun kelihatannya murid bisa kita kontrol, itu karena murid itu sendiri mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Seperti tadi Bu Hasana. Bu Hasana bisa membuka dan menutup itu hanya Bu Hasana yang bisa mengontrol dirinya. Ya, kalau orang lain tidak dapat. Nah, jadi murid juga tidak dapat dikontrol oleh
guru. Nah, kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga hanya sebuah ilusi. Jadi tidak benar, ya. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga ilusi. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga ilusi. Baik, selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, jadi kita bisa berubah pandangan kita terhadap sesuatu itu ketika kita menghadapi suatu masalah. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Nah, jadi di sini kalau mungkin metode zaman dulu kita lebih cocok itu dengan pemikiran stimulus respon. Nah, jadi apa perbedaannya tentang paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol? Perbedaannya kalau stimulus respon itu katanya kebutuhan manusia itu sama. Nah, jadi kalau sesuai dengan pendekatan teori kontrol, kebutuhan manusia itu tidak sama. Kemudian yang kedua, semua orang menurut stimulus respon ya, semua orang melihat hal yang sama. Nah, sesuai dengan pendekatan teori kontrol bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda terhadap sesuatu. Kemudian yang ketiga, perbedaannya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau pendekatan teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Iya, jadi semua tindakan manusia itu memiliki tujuan. Apa yang dilakukan manusia itu merupakan wujud usaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, orang lain tidak bisa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dengan konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah, sedangkan pada teori kontrol model berpikir menang-menang. Apa maksudnya Bapak Ibu? Apa maksudnya model berpikir menang kalah? Ini paradigma stimulus respon, menang kalah. Kalau teori kontrol menang-menang. Nah, maksudnya di sini posisi antara murid dengan guru. Kalau selama ini kita mungkin antara guru dengan murid, kita tidak mau kalah dengan murid ya. Posisi kita harus selalu menang. Contohnya misalkan ketika kita masuk di dalam kelas, kita memberikan menyampaikan kepada murid, silakan anak-anak buka buku catatan kalian untuk mengerjakan tugas halaman sekian di buku paket misalkan. Nah, saat ada salah satu siswa yang menjawab, saya tidak membawa buku catatan saya Ibu. Nah, kemudian gurunya menjawab, kalau kamu tidak membawa catatan kamu keluar saja dari ruangan ini. Nah, di posisi ini kita yang menang sebagai guru dan murid kalah. Nah, bagaimana yang diinginkan dalam teori kontrol? Jadi posisi murid dengan guru itu harus menang-menang, win-win. Ya, menang-menang. Jadi bagaimana caranya mengatasi seperti tadi supaya murid tidak kalah dan guru juga menang? Jadi posisinya kira-kira gimana Bapak Ibu kalau ada masalah seperti itu? Kalau ada murid yang tidak membawa catatannya, membawa buku catatannya, menanyakan alasan, kemudian cari tahu kenapa, kemudian solusinya apa kira-kira supaya dia bisa mengerjakan tugasnya, buku catatannya. Dalam hal ini yang tidak dimiliki anak, yang tidak dibawa adalah buku catatannya. Bisa
bisa pakai catatan lain. Iya. Jadi kita cari solusinya bahwa anak-anak tersebut bisa mengambil kertas, sehelai kertas untuk mengerjakan tugasnya ya. Jadi anak-anak juga menang dan guru juga menang. Anak-anak juga tidak ketinggalan pelajaran. Jadi seperti itu yang dimaksud dalam teori kontrol. Oke, silakan lanjut Ibu. Nah, baik. Jadi konsep yang pertama untuk menciptakan budaya positif, yang pertama adalah disiplin positif. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah paham ya apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, apa perlunya pemahaman ini? Karena disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal di sini? Jadi yang maksud nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai keyakinan yang dimiliki setiap individu, ya. Nah, yang dimaksud dengan nilai-nilai ini adalah nilai positif. Apa saja contohnya? Kalau dalam profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensinya ya. Nah, yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa, iya, dan berakhlak mulia. Itu dimensi yang pertama. Berarti itu juga merupakan nilai kebajikan. Kemudian nilai berikutnya berkebinekaan global, kreatif, gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Nah, itu termasuk nilai-nilai yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, konsep berikutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga perlu kita pahami supaya kita bisa menerapkan budaya positif. Ada 3 motivasi manusia dalam berperilaku. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi orang biasa berperilaku hanya karena untuk menghindari hukuman. Nah, ya, jadi ini merupakan posisi yang paling rendah dari motivasi manusia untuk berperilaku. Kemudian yang kedua, motivasi manusia berperilaku karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Ya. Kemudian yang ketiga, motivasi manusia berperilaku karena ingin menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira dari ketiga motivasi berperilaku ini, mana yang paling tepat untuk mewujudkan disiplin positif atau budaya positif? Iya, benar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita melakukan motivasi untuk berperilaku itu harus karena harus karena kesadaran diri kita sendiri untuk menghargai diri kita sendiri. Jangan karena takut dihukum ya, atau jangan karena harus untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya misalkan tiap pagi kita buru-buru datang ke sekolah, jangan karena ingin supaya TKD kita tidak dipotong. Tetapi karena kesadaran diri bahwa kita memiliki keyakinan diri, yaitu memiliki keyakinan untuk memiliki kedisiplinan, bukan karena ada motivasi intrinsik, tapi harus ada motivasi internal, bukan eksternal ya. Oke. Nah, sekarang biasa kalau peraturan itu setiap orang pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Nah,
akibat pelanggaran itu biasa ada sesuatu yang kita terima, ada dalam bentuk hukuman, ada dalam bentuk konsekuensi, dan ada dalam bentuk restitusi. Apa sih Bapak Ibu bedanya antara ketiga hal ini? Ada Bapak Ibu yang bisa kira-kira pendapatnya menjelaskan perbedaannya? Ya, baik Bapak Ibu, kalau hukuman itu dibuat oleh siapa Bapak Ibu? Guru kah atau guru dan murid? Iya, jadi kalau kita berbicara pada yang membuatnya, kalau hukuman itu dibuat oleh satu pihak ya. Iya, biasanya juga buatnya tiba-tiba, benar nggak Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi murid yang melanggar, kita langsung tiba-tiba memberikan hukuman tanpa ada diskusi dengan murid. Nah, itu yang dimaksud dengan hukuman. Kemudian hukuman itu juga bersifat apa? Fisik dan verbal yang akan apa? Berdampak merusak hubungan antara guru dan murid. Ketika murid kita hukum, apa yang timbul dalam hati anak-anak itu? Pasti akan sedih, akan kecewa, akan sakit hati. Nah, kemudian kalau konsekuensi ini pemberiannya itu karena kesepakatan dari murid dan guru, murid dan guru atau guru dan murid. Biasanya kalau kita sudah membuat kesepakatan, jadi ketika murid itu melanggar, murid itu sudah tahu apa konsekuensi dari perilaku yang dilanggar. Nah, kemudian yang ketiga restitusi. Nah, restitusi ini merupakan suatu cara di mana guru mengarahkan murid ketika ada murid itu bermasalah, murid itu yang menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Jadi seperti itu Bapak Ibu perbedaannya. Nah, jadi kalau hukuman itu membawa anak-anak pada identitas gagal. Jadi pemberian hukuman itu akan memberikan identitas gagal kepada anak. Sedangkan kalau konsekuensi dengan restitusi ini merupakan bagian dari bentuk disiplin yang memberikan identitas sukses pada anak-anak. Hanya bedanya kalau konsekuensi itu dia masih ada nilai negatifnya karena membuat murid juga tidak nyaman. Jadi yang mana yang paling ideal? Restitusi, ya. Oke, ini udah. Nah, sekarang Bapak Ibu mari perhatikan beberapa kalimat di depan. Bapak Ibu, saya mau meminta pendapatnya untuk menentukan kira-kira pernyataan-pernyataan di depan apakah konsekuensi atau hukuman sesuai dengan tadi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Karena membersihkan WC itu bukan nyambung sama pensil. Iya Bu? Hukuman. Hukuman, alasannya? Karena tugas membersihkan WC bukan tugas murid. Oke, ya, hukuman ya. Kemudian yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Bu Nining. Hukuman. Benar sekali, konsekuensi. Berarti sudah disepakati ya.
guru dengan murid sudah sepakat kalau misalkan terlambat turun di lapangan, konsekuensinya harus lari keliling lapangan. Terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan, apa maksudnya? Jadi Bapak Ibu, pemberian penghargaan itu sama halnya juga dengan menghukum. Jadi kita jangan salah pengertian. Kenapa? Karena kalau kita memberikan penghargaan kepada seseorang, mungkin dalam jangka pendek seseorang tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi kalau misalkan terus menerus kita memberikan penghargaan, apa yang terjadi pada anak-anak? Terus menerus kita memberikan penghargaan, anak-anak akan kurang motivasi dari dalam dirinya. Dia mau berbuat kalau ada hadiah, ya. Kalau nggak ada hadiah, tidak mau berbuat. Jadi itu berarti sama halnya dengan menghukum, ya. Jadi penghargaan bisa merusak hubungan. Misalkan kalau dalam kelas ada siswa kita yang bisa menjawab, kita kasih hadiah nih, hadiah buat kamu karena kamu bisa menjawab. Nah, teman yang lain yang tidak bisa menjawab, apa yang terjadi? Mungkin bisa iri, ya, bisa benci kepada temannya. Jadi bagaimana hubungannya? Tidak baik. Jadi penghargaan juga bisa merusak hubungan, bisa mengurangi ketepatan, bisa mengurangi kualitas, bisa mematikan kreativitas, dan bisa mengurangi motivasi dalam diri. Oke. Nah, sekarang konsep yang berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, kalau di awal pembelajaran Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah diterapkan? Sudah diterapkan ya? Iya. Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas dengan peraturan kelas apakah sama? Apakah sama Bapak Ibu? Beda? Beda sama? Beda. Kalau beda alasannya apa Bapak Ibu? Keyakinan itu kesepakatan bersama. Keyakinan, Bu Puji. Ya, keyakinan yang kita buat di kelas itu kesepakatan kita bersama sebelum belajar. Iya. Sudah dibuat dari sekolah. Iya, tepat sekali ya Bu Puji. Nah, jadi keyakinan kelas itu dibuat sesuai dengan kesepakatan anggota atau keluarga di dalam kelas, ya, anggota guru dan murid. Tetapi kalau peraturan itu sudah dibuat oleh satu pihak. Nah, mengapa di dalam kelas dibuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kesadaran bisa juga menimbulkan kesadaran ke siswa, supaya bisa menumbuhkan kesadaran pada siswa. Oke. Konsekuensi yang dibuat. Oke, dan juga bisa mengetahui konsekuensi dari apa yang diperbuat. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu? Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Untuk apa sih tujuannya? Untuk helm, ya, iya, maklumlah Bapak Ibu orang Batak. Jadi intonasinya helm, ya. Kenapa Bapak Ibu? Untuk apa peraturan itu? Untuk menjaga keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk menjaga kesehatan. Berarti di sini ada, di dalam peraturan itu ada nilai-nilai keyakinan. Nah, kesehatan dengan keselamatan itu merupakan nilai keyakinan. Nah, jadi mana yang lebih gampang kita terapkan, keyakinan atau peraturan? Iya, jadi keyakinan itu lebih mudah membuat kita bergerak, benar nggak? Iya, keyakinan yang kita miliki itu lebih mudah membuat kita bergerak daripada peraturan. Iya kan? Kalau misalkan peraturannya memakai helm tanpa ada nilai-nilai keyakinan yang ada di dalamnya, Bapak Ibu pasti akan melanggar.
atau pakai masker, setiap orang harus memakai masker tanpa ada nilai keyakinan. Bisa saja itu cuman peraturan tertulis yang bisa diabaikan, tetapi kalau kita melihat ke belakang ada nilai keyakinannya di dalamnya, maka itu akan memotivasi kita untuk melakukan apa yang kita yakini. Nah, jadi ini tadi sudah ya perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan. Nah, jadi Bapak Ibu tadi saya tanya katanya sudah. Nah, berarti sudah paham ya bagaimana membuat atau tahapan-tahapan dalam pembentukan keyakinan kelas. Saya akan jelaskan ya, nanti Bapak Ibu ini sendiri ya, sesuaikah dengan yang Bapak Ibu udah lakukan. Jadi yang pertama-tama itu kita mempersilahkan setiap siswa untuk menuliskan atau mencurahkan idenya tentang peraturan yang akan disepakati di kelas. Jadi apa dasarnya? Jadi kita bisa tanya ke anak murid, kira-kira kalian di dalam kelas pelanggaran-pelanggaran apa yang sering kalian lakukan. Mungkin berdasarkan itu, gambaran itu, mereka bisa muncul idenya untuk membuat peraturan yang bisa disepakati. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari anak-anak. Kemudian yang ketiga, setelah kita merangkum dari pendapat-pendapat anak-anak tentang peraturan yang harus disepakati, peraturan itu kita ubah menjadi kalimat positif. Biasakan anak-anak menyatakan dilarang membuang sampah. Menurut Bapak Ibu itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Jadi dalam dalam keyakinan kelas tidak boleh ada pernyataan kalimat negatif di dalamnya. Jadi kalau ada peraturan yang mengandung kalimat negatif, kita ubah dulu ke dalam kalimat positif. Nah, ketika sudah menjadi kalimat positif, kemudian semua peraturan kelas itu kita renungkan bersama anak-anak untuk menemukan keyakinan apa yang ada di dalam peraturan tersebut. Misalkan peraturan yang pertama, anak-anak dilarang terlambat. Berarti keyakinan apa yang ada di dalamnya? Keyakinan apa? Kalau dilarang terlambat, atau hadir tepat waktu, sudah menjadi kalimat positif ya. Hadir tepat waktu. Berarti nilai keyakinan apa di dalamnya? Positif. Iya, jadi nilai keyakinan adalah kedisiplinan. Jadi kedisiplinan itulah yang merupakan keyakinan di dalam kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai nilai-nilai universal tadi, yaitu kedisiplinan. Kemudian yang kedua, misalkan peraturannya setiap anak harus mengerjakan tugas yang diberikan guru. Berarti nilai keyakinan apa di dalamnya? Tanggung jawab. Berarti keyakinan yang kedua adalah tanggung jawab. Jadi semua keyakinan yang ada, nilai-nilai keyakinan yang ada di dalam peraturan kelas, itulah yang dituangkan di dalam keyakinan ke kelas. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah mendapatkan keyakinan kelas tadi itu, oh ya, ini jadi perhatian Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu tidak boleh banyak ya. Ini yang saya dapatkan dari apa yang saya terima dalam pelajaran modul ini. Katanya keyakinan kelas itu maksimal 7. Alasannya katanya kenapa? Kalau terlalu banyak nanti anak-anak susah mengingat. Jadi supaya gampang mengingat ya sebanyak-banyaknya 7. Ya, kalau terlalu banyak nanti tidak ada yang ingat, percuma ya. Jadi walaupun 7 yang penting diingat dan bisa diterapkan. Kemudian setelah itu, setelah didapatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati itu ditempel, ditandatangani dulu. Untuk apa? Sebagai kesepakatan bahwa semua anggota di dalam kelas sudah menyetujui keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian terakhir, keyakinan kelas itu ditempel di dinding supaya apa? Supaya anak-anak selalu mengingatnya. Oke. Nah, baik, ini konsep berikutnya. Konsep ada 5 posisi kontrol guru. Ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum.
Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat. Mau tanya, kira-kira posisi Bapak Ibu guru di posisi yang mana dari kelima posisi kontrol di depan? Yang biasa kita lakukan. Kalau saya biasa pembuat merasa bersalah dengan pemantau. Mungkin Bapak Ibu semua punya pendapatnya ya. Nah, mari kita lihat sama-sama kira-kira yang idealnya yang seperti apa. Ini ada beberapa contoh posisi guru. Yang pertama sebagai posisi penghukum. Kita saksikan sama-sama videonya. Bisa nggak digedein ya? Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya. Nah, itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Berikutnya, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Nah, iya, jadi di sini guru membuat merasa bersalah, murid merasa bersalah. Maaf, Bu. Gusti Naren, Gusti. kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Bisa sakit gurunya. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Iya. Ketiga, posisi guru sebagai teman. Naren, Masih galak sih. Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Saya, Bu. Genit, ini mah genit. Ini mah genit. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Murid diganti. Iya. Jadi biar pulsa kencang tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana ke kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, yang terakhir posisi guru sebagai yang keempat ya, pemantau atau monitor.
sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, yang terakhir sebagai manajer. Lihat lagi. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa sel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, jadi itu tadi Bapak Ibu beberapa tayangan video yang menggambarkan tentang posisi kita sebagai guru. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat tidak perbedaan dari kelima posisi tadi? Bisa ya, bisa melihat apa perbedaannya. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama dari video tadi. Kalau guru sebagai penghukum itu intonasi suaranya adalah menghardik, ya. Kemudian menunjuk-nunjuk, kemudian berkaca pinggang, ya, mengangkat pinggang, kemudian membentak, ya, seperti itu intonasi kalau posisi sebagai penghukum. Kemudian juga penghukum itu bersifat fisik dan verbal. Kemudian apa dampaknya? Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu dari posisi-posisi kontrol tadi. Dampaknya apa dampaknya? Yang pertama, anak menjadi pendendam. Jadi kalau kita menghukum anak-anak akan menjadi pendendam. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Nah, biasa kita hadapi kalau misalkan kita menegur anak-anak, setelah pertemuan berikutnya anak-anak nggak datang lagi, ya. Jadi karena takut hukuman dari kita. Biasanya pengalaman saya sendiri seperti itu. Kemudian kalau menyatakan kesalahan pada siswa dan seolah-olah guru menderita, sampai tadi gurunya penyakit jantung katanya, ya, karena perbuatan muridnya. Nah, dampaknya apa ketika kita membuat murid merasa bersalah? Anak murid kita menjadi rendah diri dan menarik diri, dan bahkan juga kalau misalkan kita selalu membuat anak murid itu merasa bersalah, bisa juga dampaknya apa? Anak murid kita stres, ya. Nah, tertekan
Bapak Ibu? Iya, jadi kalau setiap masuk kelas terus anak itu kita salahin, terus kita membuat dia merasa bersalah, bisa jadi anak itu akan stres mengikuti pelajaran kita. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Di sini guru bersikap sebagai teman, dia ramah terhadap murid. Kemudian cenderung bersendau gurau. Iya, teman bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Terus dampaknya murid tersebut akan bergantung pada satu guru. Misalkan ada satu guru yang suka memperlakukan anak murid sebagai temannya, akhirnya murid tersebut hafal tuh dengan guru itu. Jadi dia bergantung kepada guru itu, dan kalau berhadapan dengan guru lain, dia akan mencari guru yang selalu membela. Kemudian membuat apa? Membuat siswa jadi tidak mandiri karena selalu dibela. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau, di sini nada bicara dan ekspresinya datar. Kemudian pemantau juga ini memiliki juga sisi positif karena membuat murid berhasil. Kemudian pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya ada ya. Yang pertama, menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri, itu dampaknya. Dan yang terakhir, manajer, suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Jadi kalau kita sebagai manajer, kita membantu murid untuk menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya positif. Murid lebih mandiri, kemudian murid dapat memecahkan masalah sendiri. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol ini yang bagus untuk diterapkan yang mana Bapak Ibu? Manajer. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa memposisikan diri kita di posisi manajer ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah tahu apa dampaknya. Kemudian selanjutnya, nah, konsep berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, dan yang ketiga kebutuhan untuk penguasaan, keempat kebutuhan untuk kebebasan, dan yang terakhir kebutuhan untuk kesenangan. Jadi semua manusia itu melakukan tindakan itu punya tujuan. Nah, ketika manusia melakukan sesuatu, itu merupakan usahanya untuk mendapatkan sesuatu. Ketika orang tersebut sudah mendapatkan sesuatu, itu artinya dia sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar hidupnya ya. Nah, kalau yang bertahan hidup, kira-kira kebutuhan apa itu Bapak Ibu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup? Seperti apa? Makanan ya, makanan, minuman, tempat tinggal. Kalau kebutuhan untuk mendapatkan keturunan, apakah masuk dalam bertahan hidup? Iya, termasuk ya. Kebutuhan biologis itu masuk pada kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Saya rasa kita sudah paham itu. Kita semua manusia untuk mendapatkan keturunan, apakah masuk dalam bertahan hidup? Iya, termasuk ya. Kebutuhan biologis itu masuk pada kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Saya rasa kita sudah paham itu. Kita semua manusia ingin disayangi ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, lanjut Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang saya mau ajak lagi kita sama-sama mengamati pernyataan di depan. Ada 4 pernyataan yang disediakan. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, menurut Bapak Ibu ini kebutuhan apa? Terkait kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Kalau ada pernyataan, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebutuhan apa nak? Kebutuhan kesenangan.
apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Terus yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini kebutuhan apa? Perhatian. Penguasaan, benar Bu Harmi. Terus yang keempat, aku bosan belajar mewarnai. Terus di dalam kelas. Kebutuhan apa? Aku bosan belajar mewarnai terus Bu Neti. Kebutuhan apa Bu Neti? Kalau ada muridnya menyatakan aku bosan mewarnai terus. Hah? Itu gopet itu. Kebutuhan kebebasan. Ya benar Bapak Ibu. Oke. Nah, konsep berikutnya yaitu segitiga restitusi. Tadi kita sudah membahas di depan tentang restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi di sini ini merupakan langkah-langkah untuk mengatasi kasus atau permasalahan murid. Mari kita lihat. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini dialog, proses dialog. Nah, ada 3 sisi dalam segitiga restitusi yang merupakan langkah-langkah dalam mengatasi masalah. Yang pertama yaitu sisi menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, validasi, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada video penerapan dari segitiga restitusi ya. Silahkan Ibu. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama lagi sama saya. Kenapa hadirnya di sini? Stop Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kurang pintar Pak? Di sini tahapan menstabilkan identitas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya Tahapan validasi tindakan yang salah. Saya bentar-bentar dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, gitu. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang membentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang terus sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting menurut kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jelaskan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Ya, nah itu tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak. Jadi ada tahapan-tahapannya ya, ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya di sini kita guru menenangkan murid dulu. Kalau ada murid yang bermasalah, jangan langsung kita bentak-bentak. Jadi kita netralkan dulu pikirannya, karena kalau manusia kalau lagi emosi kan itu tidak bisa berpikir rasional ya. Nah, makanya kita menstabilkan identitas dulu. Ini tahapan yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kemudian nantinya ini akan berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian di tahapan ini guru jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, untuk melaksanakan tahapan ini ada beberapa pernyataan yang bisa kita sampaikan atau pertanyaan kepada murid. Satu, pernyataannya memang membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Jadi kalau misalkan murid terlambat, jadi kita bisa mengajukan pernyataan memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, seperti itu contohnya pertama-tama. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna, kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, 5 pernyataan ini dan pertanyaan ini bisa kita sampaikan ke anak murid pada saat melakukan segitiga restitusi. Terus yang kedua, sisi yang kedua, memvalidasi. Lanjut Ibu. Lanjut. Yang kedua ya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di tahapan ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap individu itu berupaya memenuhi kebutuhannya. Jadi dia melakukan itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi penyebabnya anak-anak itu melanggar sebenarnya Bapak Ibu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Terus mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi kita jangan memojokkan murid. Kemudian ada beberapa pernyataan yang bisa kita ajukan di tahapan ini. Salah satunya, diantaranya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi, seperti contoh video tadi kan. Ya, kemudian kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Jadi ketika anak bersalah, di tahapan validasi kita bisa mengajukan pertanyaan, kamu berbuat seperti ini tentu ada alasannya. Misalkan kamu terlambat pasti ada alasannya. Jadi kita tanya dulu apa alasannya anak-anak itu melanggar. Jangan langsung kita hakimi. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, itu adalah beberapa pernyataan. Kita sesuaikan aja pernyataan mana yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi anak. Terus yang sisi terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di tahapan ini kita banyak mengajukan pertanyaan kepada murid. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mengarahkan murid itu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti tayangan video tadi, Bapak guru tadi mengajukan pertanyaan. Dari pertanyaan itu murid itu bisa menemukan apa jalan keluar yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sampaikan ke anak murid pada saat melakukan segitiga restitusi. Terus yang kedua, sisi yang kedua, memvalidasi. Lanjut Ibu. Lanjut. Yang kedua ya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di tahapan ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap individu itu berupaya memenuhi kebutuhannya. Jadi dia mungkin melakukan suatu pelanggaran itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi penyebabnya anak-anak itu melanggar sebenarnya Bapak Ibu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Terus mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid.
dan pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi kita jangan memojokkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini untuk menimbulkan kesadaran kepada murid kira-kira apa yang harus dia perbuat untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, demikian Bapak Ibu konsep-konsep yang diperlukan untuk meningkatkan budaya positif. Nah, sekarang kembali Ibu ke layar yang pertama. Jadi tadi ada pertanyaan pemantik di awal ya, pemantik. Nah, kalau Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan semua penjelasan dari awal, saya mau kembali menanyakan sudah sesuai tidak tadi jawaban Bapak Ibu yang pertanyaan yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, apakah tadi benar jawabannya? Tidak. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Tidak. Guru berperan sebagai teman bagi siswa? Tidak. Jadi apakah tadi jawabannya bagaimana Bapak Ibu? Jadi berbeda semua ya. Nah Bapak Ibu semoga apa yang tadi kita sudah pelajari sama-sama ini bisa kita ingat bersama, kita pahami dan bisa kita terapkan dalam rangka kerjasama kita dalam meningkatkan budaya positif di sekolah tercinta kita ini, yaitu SMP Negeri 147 Jakarta. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Paparan dari Ibu Ernawati Siagian tentang diseminasi budaya positif. Semoga dapat kiranya membawa dampak yang sangat-sangat luar biasa untuk kemajuan SMP kita tentunya. Baik Bapak dan Ibu, demikian yang sudah dipaparkan dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Acara berikutnya kita akan tutup dengan doa. Bapak dan Ibu yang beragama non-muslim silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan yang masing-masing, dan bagi kita yang muslim mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semangat nggak? Terus kalau semuanya punya semangat yang tinggi untuk belajar. Nah, hari ini Ibu ingin menyampaikan kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas kita. Kamu sudah pernah mendengarkan kata keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas? Nah, apa itu peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu memiliki perbedaan yang tipis saja, ya. Jadi perbedaannya ada pada yang membuatnya. Kalau peraturan kelas yang kamu tahu siapa yang membuat? Kalau peraturan sekolah siapa yang buat? Kalau peraturan di kelas? Guru ya, wali kelas di sini kan berarti guru ya. Nah, terus kalau keyakinan kelas siapa yang buat? Iya, jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh anggota atau warga sekolah. Kalau keyakinan kelas berarti dibuat oleh seluruh anggota kelas. Nah, pertanyaannya, apakah itu keyakinan kelas? Ada yang tahu apa keyakinan kelas? Tidak ada yang tahu. Jadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh anggota kelas. Berarti siapa anggota kelas? Guru. Berarti nilai-nilai kebajikan yang tersimpan di dalam diri kita. Tahu nilai kebajikan apa saja? Kalau dalam profil pelajaran
profil pelajar Pancasila kan? Kamu ingat apa? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa lagi? Mulia. Apa lagi? Berkebinekaan global. Apa lagi? Gotong royong. Apa lagi? Mandiri. Apa lagi? Nah, ini termasuk nilai-nilai kebajikan. Ya, ini termasuk juga nilai-nilai kebajikan. Nah, apa sih tujuannya dibuat keyakinan kelas? Untuk apa keyakinan kelas harus kita buat? Ada yang tahu? Gak usah takut menjawab. Bagus, keyakinan kelas dibuat untuk menjaga ketertiban. Ada lagi selain menjaga ketertiban? Untuk mendisiplinkan murid. Ada lagi yang tahu? Iya, membina karakter. Karakter apa? Karakter positif. Untuk menumbuhkan karakter positif bagi murid. Ya, kira-kira untuk apa? Untuk masa depannya. Oke, jadi itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan tujuan dibuatnya keyakinan kelas. Sudah paham? Nah, sekarang kita akan menyusun keyakinan kelas kita. Ibu akan bagikan setiap murid sticky note untuk ditulis. Jadi setiap murid tuliskan kira-kira apa peraturan kelas yang harus kita sepakati. Ya, satu orang murid tulis satu peraturannya, oke? Dan bisa ditempelkan di karton yang sudah ini ya, ditulis, ditempel di sini, stiker notnya masing-masing. Ya. Ada yang sudah? Kalau sudah langsung aja tempelkan. Gak usah takut salah, di sini nggak ada salah dan benar. Kamu nggak sudah? Berkain ya. Tidak berisik saat kegiatan belajar mengajar. Kemudian datang tepat waktu. Tidak boleh mencuri barang milik orang lain. Menjaga kebersihan kelas. Tidak membuli sama teman. Dilarang keluar kelas saat tidak ada guru. Wajib melaksanakan tiket. Tertib saat mengajar. Tidak makan di kelas, tidak keluar kelas selama jam pelajaran ketika tidak ada guru. Kemudian datang tepat waktu ke kelas. Ada yang sama juga ya? Iya. Kalau membawa 2 HP, dua-duanya dikumpulkan. Menjaga kebersihan kelas selama belajar. Kemudian ini sama dari menjaga kebersihan sama. Setiap siswa wajib memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati sekolah. Membawa tumbler sesuai peraturan yang sudah ada, kebersihan sama, tidak berisi saat pelajaran sedang berlangsung, jangan menyontek saat guru jangan mengobrol saat guru menjelaskan, tidak
sama juga. Tadi masih diingat apa peraturan-peraturannya semua? Nah, sekarang kita rangkum ya. Kita buat peraturan kelas dari hasil pendapat-pendapat kalian. Ya, Ibu tulis di sini peraturan kelasnya. Ada yang bisa bantu Ibu supaya kelompokkan? Yang pertama tadi apa? Tidak mengontrol satu menjelaskan. Iya. Yang pertama adalah memakai seragam ya. Tadi ada kan? Memakai seragam. Seragamnya apa? Yang lengkap. Benar nggak? Dan apa? Perlu rapi nggak? Ya. Memakai seragam yang lengkap dan rapi. Kemudian apa lagi tadi? Iya, datang ke sekolah atau datang tepat waktu? Ada dulu ya, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian apa lagi? Apa nak? Mengumpulkan HP. Kemudian apa lagi? Membawa buku sesuai jadwal. Ada tadi menjaga kebersihan juga kan? Ya, ada berapa orang tadi di sini menjaga kebersihan kelas. Apa berperilaku? Iya, berperilaku sopan. Tidak apa? Tidak membuli. Kemudian tidak keluar kelas di saat tidak ada guru. Apa nak? Tidak keluar kelas. Tidak keluar kelas saat tidak ada guru. Belajar apa lagi? Tidak makan. Nah, ini kamu ya. Perlu nggak dari Ibu? Apa ya kalau dari Ibu? Kalau Ibu termasuk juga kan? Berdoa apa? Perlu nggak berdoa? Iya, kita jangan lupa Tuhan dulu. Berarti apa nak? Kira-kira peraturannya berdoa? Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Kira-kira ini sudah cukup ya? Sekarang dulu aja kita buat karena tadi hampir sebagian ada yang sama. Nah, aturan berikutnya sebelum peraturan kelas ini kita buat menjadi keyakinan kelas, kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Nah, ada nggak dari peraturan kelas ini yang merupakan kalimat negatif? Ada. Yang mana? Tidak membuli. Tidak keluar kelas saat belajar. Tidak makan di kelas. Ada lagi? Iya. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Nah, ditulis di sini ya. Kalimat positif. Jadi yang pertama kita urut saja dulu ya supaya rapi. Pertama apa? Berdoa. Yang utama itu peraturan berdoa dulu dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Apa yang kedua kira-kira yang paling utama? Datang ke sekolah. Datang ke
kebersihan. Apalagi berperilaku sopan. Kemudian ini apa ini? Tidak membuli. Oh itu 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 8 apa? Tidak membuli. Berarti apa? Kalimat positifnya menghormati teman, menghormati antar teman. Dengan guru? Ya, menghormati teman dan guru. Terus tidak makan di kelas, tidak keluar kelas saat belajar. Berarti apa? Iya, berada di kelas saat guru belajar. Iya, saat guru belajar. Saat belajar ya, saat belajar. Oke, 10 tidak makan. Ada kalimatnya. Iya, makan saat iya, bagus. Makan saat jam istirahat. Nah, semua kamu perhatikan peraturan kelasnya. Apakah semua sudah sesuai dengan kalimat positif semua? Ya. Oke. Nah, dari peraturan kelas kita selanjutnya menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan kelas yang kita buat. Ya kan? Nah, kita mulai yang pertama. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nilai apa yang terkandung di dalamnya? Beriman dan bertakwa. Nilai apa? Religius ya? Ya, jadi ikut tulis di sini. Yang pertama keyakinan kita yaitu memiliki nilai religius. Ya, kamu semua bersifat religius kan? Ya. Kemudian yang kedua, apalagi kira-kira nilai ini yang terkandung dalam peraturan kelas kita. Kalau datang ke sekolah tepat waktu apa? Iya. Disiplin. Terus yang ketiga, memakai seragam lengkap dan rapi. Ya, termasuk nilai disiplin ya. Oke. Jadi ini sama nih. Ini nilai disiplin. Terus membawa buku pelajaran yang sesuai. Disiplin juga. Mengumpulkan HP. Disiplin. Menjaga kebersihan. Terus berperilaku sopan. Alhamdulillah. Berakhlak mulia. Kemudian ada apa lagi? Sama dan teman sama ya. Berada di kelas saat belajar. Disiplin. Oke, kemudian disiplin. Berarti apa yang kalau tanggung jawab ada nggak di peraturan di sini yang bisa jadi tanggung jawab? Ada. Menjaga kebersihan dulu. Iya, ini juga bisa masuk tanggung jawab kalau menjaga kebersihan ya. Melaksanakan piket tadi ada kan? Iya. Jadi sama dengan maknanya menjaga kebersihan berarti ada nilai tanggung jawab. Berarti di sini bertanggung jawab. Kemudian ada lagi nggak kira-kira keyakinan yang terkandung dalam peraturan kelas kita? Tadi ada yang menuliskan apa? Tidak makan di
Keyakinan kelas yang kita sudah buat ini kita tempatkan di dinding kelas. Kira-kira tempat yang tepat di mana yang bisa kamu lihat setiap saat? Wah, di belakang sih, Bu. Di depan pintu masuk aja ya. Jadi coba perhatikan semua. Sekarang kelas kita sudah memiliki keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kalian dapat memiliki karakter-karakter yang positif. Ya, jelas? Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Ibu ucapkan semoga kalian kelak bisa menjadi anak-anak yang apa? Sukses. Berkarakter. Amin. Oke, sama aja anak-anak. Selamat pagi Gloria. Selamat pagi juga, Bu. Bagaimana kabarmu pagi ini, Nak? Baik, Bu. Syukurlah ya. Tahu nggak alasannya kenapa Ibu panggil kamu pagi ini? Iya. Ibu baru mendapat laporan dari ketua kelas. Katanya kemarin kamu bertengkar ya dengan Audi. Iya, Bu. Kenapa? Habisnya saya kesel Bu sama Audi. Kenapa kesal? Soalnya Audi terus ngasih pekerjaan saya Bu, bahkan bukan hanya PR, tapi Audi juga mencontek tugas yang diberikan oleh guru di kelas. Oh begitu. Ya wajarlah kamu marah. Kalau ibu juga di posisi kamu pasti akan berbuat yang sama. Nah terus apa yang kamu berbuat terhadap kamu? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki juga. Terus tanpa sadar saya mendobrak mejanya Bu. Oh begitu. Ya tentunya kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya. Soalnya saya udah selesai mengerjakan pekerjaan saya Bu, tapi dengan enaknya Audi malah mencontek pekerjaan saya Bu tanpa Audi berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu begitu saja dicontoh oleh Audi. Nah ibu juga sangat menghargai perbuatanmu yang tidak lebih buruk daripada itu ya. Misalnya kamu sampai memukul. Nah sekarang kamu pikirkan tindakan kamu yang sampai menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, kalau begitu keyakinan apa yang sudah kamu lakukan? Menghormati antar teman Bu. Menurut kamu penting nggak menghormati antar teman menurut kamu? Penting Bu. Kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia melakukannya? Bersedia Bu. Oke. Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalahnya? Saya harus lebih sabar Bu dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontoh
kamu sudah bisa kembali ke kelas. Ya, sama-sama. Selamat pagi, Michael. Baik Bu. Bagaimana kabarmu? Baik Bu. Iya. Kamu tahu nggak alasannya ibu panggil kamu hari ini? Tidak Bu. Ibu dengar dari laporan beli tiket, ternyata kamu sudah sering terlambat. Iya Bu. Menurut ingatanmu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali Bu. Kalau sering terlambat itu suatu kesalahan atau tidak? Iya Bu. Michael, melakukan kesalahan itu memang manusiawi. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita bisa belajar dari kesalahan kita dan dapat berusaha memperbaikinya. Setuju nggak? Setuju. Kita sama-sama ya cari solusinya. Ya. Kamu sering datang terlambat, pasti ada penyebabnya. Boleh ibu tahu kenapa kamu sering terlambat? Saya suka begadang sampai main HP Bu. Kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang sudah ditempuh? Kalau kamu sering terlambat ke sekolah, apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu? Disiplin Bu. Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting nggak untuk kamu? Penting Bu. Karena bisa datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Oke. Nah, benar sekali ya. Jadi menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Karena kenapa? Dengan menghargai waktu, kita bisa peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pekerjaan kita pun menjadi tidak menumpuk. Ya Bu, saya bisa terlambat. Saya membangun saya terlambat. Oke. Nah, jadi sikap kamu sudah menunjukkan sikap yang sangat baik karena kamu sudah meminta maaf. Ya. Nah, sekarang menurut kamu bagaimana caranya supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat supaya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Oke. Jadi kamu sudah menemukan kan solusinya? Ya Bu. Iya. Ibu juga nanti akan bekerja sama dengan orang tua kamu untuk membantu kamu supaya tidak terlambat lagi ya. Oke. Nah, sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelas. Terima kasih Bu.